Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.
Saya ada lawan Kristen itu. Bukan karena saya beragama Kristen atau karena saya pendeta, bukan. Memang Kristen itu saya nggak ada lawan. Oh, kalau kita sih nggak bilang Kristen lebih baik. Satu-satunya jalan keselamatan. Nggak bisa di-compare. Jadi agama yang lain bawa orang masuk neraka. Oh enggak, saya nggak bilang begitu. Ingat, perbuatan baik dihakimi Tuhan. Amin. Paling bagus kita nggak menjolimi agama lain. Karena kita mengakui bahwa orang berhak beragama, berhak meyakini kebenaran. Dan kita pun setuju. Agamamu itu membawa kebaikan. Bukan membawa kamu ke neraka. Orang dihakimi menurut perbuatan. Kalau dari kecil kamu dibesarkan dalam lingkungan A, saya nggak bisa harap kamu jadi Kristen. Tapi saya harap kamu berbuat baik di dalam hukum dan kebaikan yang kau pelajari. Tapi kalau kau ikut jalan yang ku ikuti, jalan Yesus, kamu tidak boleh hanya jadi baik. Kamu harus sempurna seperti Yesus. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, berikut adalah beberapa informasi dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ikuti ibadah doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pertemuan via Zoom untuk jemaat yang sakit bersama Gembala Pembina Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah dengan tema Hidup yang Tersita pada hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Pendeta Dr. Buyung Kosaputra. Ibadah Paskah Wanita Suara Kebenaran Injil dengan tema Wanita yang Mempersiapkan Penguburan Yesus pada hari Kamis 8 April bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kelas katekisasi bimbingan pranikah dan baptisan air periode berikutnya akan dimulai pada bulan Mei 2021. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 30 April 2021 dan dapat dilakukan melalui komisi hotline pelayanan jemaat berikut. Penyerahan anak gelombang kedua akan diadakan pada Minggu 13 Juni. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut hingga Jumat 4 Juni. Bimbingan pranikah pertemuan ke-10 akan diadakan pada Minggu 11 April bersama Gembala Sidang GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan dukungan pelayanan kedukaan, ucapan syukur, dan konseling dapat menghubungi Komisi Pelayanan Jemaat. Ikuti akun Instagram GSKI Rehoboth Kelapa Gading untuk mendapatkan informasi program dan kegiatan ibadah sepekan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam bagi para wanita di rumah. Senang
Saat ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah khusus Waski. Mari siapkan segenap keberadaan kita. Kita akan masuk bersama di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh kerinduan bersama kita naikkan pujian ini. Ku datang menghadap-Mu ya Bapa. Kiranya segala pujian hanya bagi Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kembali dengan tulus sampaikan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Engkau ya Tuhan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Engkau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Engkau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari semua bersama. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu
hati bersama. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya. Mari kita berdiri bersama, angkat hati sembah Tuhan. Haleluya, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya. Sekali lagi bersama. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, sembah pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin, selamanya terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Lebih dari siapapun yang kami nantikan hadir ya Tuhan. Sungguh setiap kami membutuhkan Engkau. Di setiap ruang-ruang kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir melawat setiap wanita yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami sama-sama memperingati Paskah, di mana kami boleh mendapat pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, beracaralah di dalam ibadah ini. Segala pujian hormat kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mari bersama. Syukur padamu Tuhan yang kudus, karena Engkau baik dan setia padaku. Hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus Engkau memeliharaku. Lagi katakan syukur padamu, oh Tuhan yang kudus, karena Engkau baik dan setia padaku. Hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus Engkau memeliharaku. Mari bersama. Kasih sayang-Mu Tuhan, damai sejahtera Tuhan, menjadi milikku sekarang. Deruntai tetap tinggal di hati, setiap hari Kau ku rindu.
kepadamu, oh Tuhan yang kudus, karena Engkau baik dan setia. Haleluya. Hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus Engkau memeliharaku. Bersama kasih sayangmu Tuhan, damai sejahtera Tuhan, amin, menjadi milikku sekarang, teruntai tetap tinggal di hati. Setiap hari katakan, setiap hari kau ku rindukan, kapan kita akan berjumpa. Kau janjikan akan kembali lagi, membawaku ke rumah mulia. Oh syukur padamu Tuhan yang kudus, karena Engkau baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus Engkau memeliharaku. Katakan, Yesus Engkau memeliharaku. Yesusku, Yesus Engkau memeliharaku. Segala kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Lebih lagi kita bersuka cita karena sungguh kita tidak pernah jumpa dengan pribadi yang sungguh agung mulia, mengasihi setiap kita, amin, haleluya. Indah kasih Tuhan, indah karyanya dalam hidup kita. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi
Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kini saatnya bagi kami menyerahkan seluruh hidup kami bagi-Mu.
apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan. Bapa, adalah kehormatan kalau kami dapat menyenangkan dan memuaskan hati-Mu, Allah semesta alam, yang suatu hari kami pasti berhadapan dengan Bapa. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku. Semua yang menyenangkan hati-Mu Bapa, semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan.
yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Elohim Yahweh, pimpinlah anak-Mu ini untuk berbicara. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai seluruh hidupnya, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar, dan kami menjadi takjub terhadap pembukaan rahasia firman-Mu, pencerahan dari Engkau, hikmat surgawi yang menakjubkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, junjungan kami Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, ada beberapa nama Simon, dan sedang duduk makan. Kemudian datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Menurut catatan, minyak narwastu ini bisa berasal dari daerah atau wilayah India. Dan ini termasuk barang mewah. Artinya tidak semua orang bisa memiliki minyak ini. Maka Alkitab pun juga mencatat yang mahal harganya. Kalau Alkitab mengatakan mahal, pasti mahal. Lalu perempuan itu memecahkan leher buli-buli itu atau botol itu. Biasanya minyak itu, saudara, dipercikkan setetes demi setetes. Karena 1-2 tetes, ya, aromanya sudah bisa memenuhi satu ruangan, saudaraku. Jadi 1-2 tetes itu sudah semerbak kemana-mana. Kalau sampai leher botol atau buli-buli ini dipecahkan, maka sudah tidak bisa lagi setetes-setetes. Zaman dulu saya masih kecil, saya masih ingat kalau minyak wangi itu ya diteteskan. Kalau sekarang sudah ada spray disemprotkan. Kalau sampai leher buli-buli itu dipecahkan, maka minyak itu akan mengalir dengan deras. Ya. Maka dikatakan di sini dicurahkan. Alkitab mencatat dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." 300 dinar itu kira-kira, saudaraku, gaji selama 1 tahun. Kalau 1 tahun 360, orang Yahudi bekerja 5 hari dalam seminggu, ya, atau 6 hari karena harus istirahat pada hari Sabat. Bisa dihitung, saudaraku. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari yang cukup untuk 1 keluarga.
Jadi tentu ini jumlah yang sangat besar. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Menganggap bahwa tindakan wanita ini tidak bijaksana. Tindakan wanita ini salah. Pemborosan. Jadi dinilai oleh kacamata umum. Ini satu kesalahan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Kalimat ini mestinya dijelaskan dalam satu khotbah. Ya. Yang di dalamnya termuat panggilan agar orang-orang percaya menolong orang miskin. Berangkat dari kehendak bebasnya, maka dikatakan di sini, kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Kapan saja. Bila mana kamu menghendakinya. Di dalam Injil yang lain dikatakan selalu ada. Jadi selalu ada bersama-sama. Perempuan itu telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi wanita ini mempersiapkan pemakaman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, kisah mengenai Yesus diurapi ini terdapat di Injil Matius 26, Markus pasal 14, dan Yohanes pasal 12. Dan peristiwa ini dicatat menjelang, saudaraku, Yesus disalib. Menjelang Yesus ditangkap, dianiaya, disalib, mati, dan bangkit. Jadi apa yang dituangkan atas Yesus, kemungkinan besar keharumannya masih bersisa. Ya, tentu dengan darah akan membuat Yesus berbau anyir darah. Belum ludah-ludah yang ditujukan kepadanya. Tetapi minyak narwastu ini, saudara, paling tidak mengurangi bau-bau tersebut. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini, saudara? Injil Yohanes pasal 12 mencatat bahwa wanita ini Maria. Di mana Marta juga hadir di situ dan Yesus makan bersama-sama dengan Lazarus. Dan kalau itu Maria, saudara Marta, itu berarti seorang yang sudah selalu duduk di kaki Tuhan ketika Tuhan mengajar. Seorang yang selalu duduk di kaki Tuhan ketika Yesus mengajar. Saudara, dari apa yang telah diserap oleh Maria ketika mendengar ajaran Tuhan Yesus, tentu ajaran yang benar, pengertian yang benar, maka terbangkitkan kecintaan kepada Tuhan. Kecintaan yang murni, kecintaan yang tulus, yang membuat Maria bisa memberikan yang terbaik, termahal, atau bisa satu-satunya.
harta yang dia miliki, saudaraku. Jadi bukan sekedar sebuah diplomasi kata aku mencintai engkau Tuhan. Yang itu sudah menjadi kalimat murahan yang diucapkan banyak orang Kristen hari ini. Berhubung memang ada syair lagu yang mengatakan aku mengasihi engkau. Tetapi dibangun dari pengertiannya akan kebenaran. Dari pengertiannya akan kebenaran, pengenalannya akan Tuhan Yesus. Pasti terbangkitkan kekaguman akan Tuhan. Dan hal itulah yang menggerakkan wanita ini, Maria ini, memberikan yang terbaik, yang termahal. Bisa juga satu-satunya harta yang dia miliki. Tindakan ini bisa dipandang sebagai kontroversial. Karena tidak pernah ada orang melakukan tindakan segila ini, saudaraku. Atau bisa bernilai spektakuler, saudaraku. Karena tidak ada orang yang pernah melakukan tindakan seperti ini. Maka tidak heran kalau orang memandang itu sebagai pemborosan. Lalu sampai orang-orang itu memarahi dia. Kalau sampai memarahi itu pasti memandang tindakan wanita ini salah. Sehingga patut diganjar dengan kemarahan. Perlu diluruskan. Tetapi Tuhan bersikap beda. Tuhan berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Saudara, banyak orang mengklaim apa yang diajarkan, ini khususnya para pendeta atau hamba-hamba Tuhan, mengklaim bahwa apa yang diajarkan itu paling benar. Apalagi dengan adanya media sosial, di mana orang bisa sebebas-bebasnya, ya, menyatakan dirinya sebagai orang yang mengajarkan doktrin paling benar, tidak segan-segan menuduh. Ya. Ini sudah menghakimi karena sudah menjatuhkan eksekusi, sesat, bidat. Dan ini sebuah pencemaran nama baik. Sebab kata sesat itu kata yang melecehkan, merendahkan martabat. Dan mestinya hal ini sudah melanggar undang-undang ITE. Kalau sudah bicara sesat, bidat itu konotasinya buruk, negatif, ya, kesetanan. Ini bisa membunuh karakter orang. Ya, saudara. Nah, di media sosial kita sering, ya, menemukan orang-orang yang mengklaim ajarannya paling benar. Dan untuk itu, atau untuk meneguhkan ajarannya paling benar, dia membandingkannya dengan ajaran orang lain, lalu menilai sampai kepada menghakimi, sampai kepada melanggar undang-undang ITE. Itu sudah ada delik hukumnya, saudara. Itu jelas pidana. Kalau orang bisa mengajarkan kebenaran lalu mengatakan yang tidak putih ya hitam, bisa saja. Tapi kalau sampai menyebut nama, itu sudah tindakan melanggar hukum, ada delik hukumnya, saudara.
Dan menyedihkan kalau itu dilakukan orang Kristen. Ya, apalagi kalau sampai rohaniwan, pendeta melakukan tindakan yang tidak bermartabat itu. Nah, lalu jemaat bisa bingung, mana siapa yang benar? Pengajaran yang benar itu, saudara, terverifikasi, terbukti dari hasil yang dialami seseorang yang mendengarkan ajaran tersebut. Jika yang diajarkan itu benar, buahnya adalah membuat seseorang mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu bukan hanya sebuah pernyataan bibir atau perkataan dalam syair lagu, saudara. Tetapi tindakan konkret yang bisa dilihat nyata dan dirasakan orang. Maka saudara bisa menilai apakah ajaran seseorang itu benar atau salah dari apa yang saudara alami, rasakan sebagai buah mendengarkan pengajaran orang. Apakah saudara bertambah mengasihi Tuhan atau tidak? Jadi kalau saudara mendengarkan pengajaran seseorang tidak bertambah mengasihi Tuhan, tidak menghargai nilai-nilai rohani, tidak bertambah hidup suci, tidak fokus langit baru, bumi baru, dan yang terakhir ya, tidak bertanggung jawab. Ini ada sesuatu yang salah. Makanya kalau 3 pilar kekristenan yang sering kami ajarkan, kesucian hidup, fokus hidup, lalu memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi ini bukan sekedar supaya kita bisa berprestasi dan bisa bersaing di marketplace, tetapi kita benar-benar bisa meraih sesuatu, ahli expert di bidang kita, sukses di bidang kita, dan dengan keberhasilan atau kesuksesan tersebut kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Kalau bagi ibu-ibu rumah tangga, bagaimana fokus membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak di jalan Tuhan, yang suatu hari anak-anak ini akan menjadi seorang yang benar-benar berguna bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat, dan teristimewa bagi kerajaan Allah. Seorang yang mendengar pengajaran yang benar seperti Maria memiliki gelora cinta yang kuat, saudaraku. Nah, ini bukan berarti saya tidak bermaksud, maksud saya ini bukan bermaksud saya mau membenarkan diri, saudara. Tetapi seorang teman dosen saya waktu itu bicara begini, Pak Eras ini kalau ngajar kayak paling benar sendiri. Yakin banget bahwa ajarannya dia paling benar. Dia seorang doktor juga. Saya jawab iya. Saya merasa apa yang saya ajarkan itu benar. Tapi kalau kata paling benar tolong deh jangan disebut. Karena siapa yang bisa membaca hati orang? Saya merasa bahwa apa yang saya ajarkan itu benar. Bagaimana saya bisa membuktikan itu? Hidup saya berubah. Dari kebenaran-kebenaran yang saya temukan, hidup saya berubah. Dan tentu saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap dan detail kepada orang lain.
Tetapi hati saya menjadi membara untuk mencintai Tuhan. Ini bukan bermaksud mau tebar pesona, mau angkat diri ya saudara. Itu benar-benar saya alami. Makanya dari lagu-lagu yang saya tulis, saudara tahu bahwa ini penulisnya orang yang sedang jatuh cinta. Apapun yang Tuhan minta kulakukan, tak lagi ku minta apapun selain berkenan dan seterusnya. Lalu lagu terakhir yang tadi kita nyanyikan, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Sebab telah banyak waktu yang sia-sia, aku tidak melakukan kehendak Bapa. Kita bisa berkata, Tuhan, sebelum aku berbuat dosa dan menyakiti Engkau, buatlah aku meninggal dunia saja Tuhan. Nah, saudara juga boleh membuktikan dan menandai dengan mendengarkan apa yang saya ajarkan melalui Truth ID ini, saudara berubah tidak? Tentu saudara melalui kesaksian-kesaksian yang kita baca berkali-kali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab, terbukti hidup mereka diubah. Tidak sedang melakukan pembenaran diri ini, saudara. Ya faktanya begitu, yang sering mengikuti saya tahu faktanya memang begitu. Jadi pengajaran yang benar itu membuat hati kita itu sangat bergairah mencintai Tuhan. Di sini seseorang bisa menemukan kekasih abadi. Dan sebenarnya disingkatnya umur hidup kita di dunia ini, saudara, ini menjadi agenda satu-satunya, yaitu menemukan kekasih abadi. Kalau kekasih abadi, namanya kekasih ya saudara, dan abadi lagi. Ya, tentu dialah yang menjadi pribadi satu-satunya yang kita kasihi. Tidak terdistorsi, tidak tergerus, tidak terganggu oleh perhatian dan cinta kita kepada apapun dan siapapun. Itu yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3, perawan suci. Bicara mengenai keperawanan, kalau di pengertian umum atau dalam pengertian umum, wanita yang tidak pernah melakukan hubungan badan. Tetapi perawan yang dimaksud di 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3 itu adalah orang yang hatinya tidak dicemarkan oleh percintaan dunia. Orang yang mengenal kebenaran itu, saudara, memandang dunia tidak sama lagi seperti sebelum dia mengenal kebenaran. Saya percaya cara wanita ini melihat narwastu yang dia miliki sebelum mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan sesudahnya pasti beda. Pasti beda. Setelah dia mendengar kebenaran, hatinya bergelora mencintai Tuhan, menemukan Tuhan sebagai kekasih abadi. Maka ia rela bukan hanya memenyaki Tuhan dengan cerit-cerit lalu dia simpan lagi. Cerit-cerit lalu dia simpan lagi. Dia pecahkan leher buli-buli itu. Berarti dia sudah tidak lagi memiliki minyak narwastu itu. Dipecahkan.
tidak bisa ditutup lagi. Dicurahkan. Demikian dikatakan di Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9 yang tadi saya baca. Saudara, tidakkah saudara ingin memiliki hati seperti ini? Saya ingin, saudaraku. Sehingga kita bisa melakukan pemborosan bagi Tuhan. Orang pada umumnya boros untuk dirinya sendiri. Boros untuk apa yang dia pandang membahagiakan, menyenangkan, menguntungkan, memberi nilai. Saudaraku. Tetapi kalau hati kita mencintai Tuhan dengan benar, menjadi kekasih Tuhan, menjadi perawan suci, kita bisa melakukan pemborosan bagi Tuhan. Apa-apa untuk Dia. Jadi kalimat baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu kalimat standar, tidak berlebihan. Firman Tuhan yang mengatakan kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan kalimat yang luar biasa, itu standar. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya sangat mengerti karena saya mengalami apa artinya pemborosan untuk diri sendiri, saudara. Karena itu irama hidup manusia di sekitar kita. Itu juga irama hidup kita. Sampai ketika kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu mengubah kita, hati kita menyala, membara untuk mencintai Tuhan. Dan kita mau menyodorkan apa saja yang itu dapat menyukakan hati Tuhan, saudaraku. Dan melakukan pemborosan. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang, harta, apapun. Hari-hari terakhir ini Tuhan mengajar saya untuk hal ini. Maka saya memilih tema ini, wanita yang mempersiapkan pemakaman penguburan Tuhan. Ia mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ia mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Ia mengambil bagian dalam karya keselamatan. Jadi pemborosan yang dilakukannya itu bagian dari karya keselamatan yang Yesus lakukan. Nah, kita harus menemukan tempat kita untuk melakukan pemborosan yang sama untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Cobalah kita jujur, saudaraku. Kalau kita membeli sesuatu untuk diri kita sendiri, keluarga, untuk anak-anak kita bisa berbuat apa saja. Bisa unlimited, saudaraku. Tapi kalau untuk orang lain, kita sering perhitungan. Semua kita hitung berdasarkan untung rugi, like, dislike. Tapi kita tidak melihat perasaan Tuhan. Tuhan maunya apa? Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan? Walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan kita,
Tapi kalau Allah mengendaki, kita mau melakukan dan kita menjadi senang melakukan hal tersebut, saudaraku. Kata pemborosan ini kalau dalam bahasa Inggris maksud saya memiliki makna yang sama dengan all out. Apapun. Nah, dipandang dari standar umum bisa tidak bisa dimengerti, bisa tidak bisa diterima. Bisa dipersalahkan, dianggap ekstrim, fanatik, tidak bijaksana, berlebihan, dan lain-lain. Tetapi kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mengerti. Sama seperti kalau seseorang mencintai orang lain, apapun loh, apapun dilakukan, saudaraku. Apapun dilakukan, saudaraku. Demikian pula kita kepada Tuhan, apapun kita lakukan, ini bicara begini mudah, gampang, tapi prakteknya tidak mudah. Tetapi kalau sampai kita bisa praktek, itu kehormatan. Dari semalam saya sudah berpikir, dan malam-malam kemarin juga saya sudah berucap di mulut sendiri, mengucapkan kalimat ini, betapa terhormatnya aku boleh mencintai Engkau ya Tuhan. Betapa terhormatnya aku boleh mencintai Engkau. Betapa terhormatnya. Dalam perjalanan ke tempat ini, saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang saya tahu mengasihi Tuhan. Saya berkata, betapa terhormatnya ya kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Bisa bercinta dengan Tuhan. Waduh, betapa indahnya itu. Dan bukan hanya sentimental waktu di kebaktian, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau. Itu bisa menjadi kejijikan, kejijian di mata Allah kalau di dalam kenyataan hidup kita tidak membuktikan cinta itu di dalam tindakan, saudaraku. Kita yang harus seperti membujuk-bujuk Tuhan. Beritahu aku Bapa apa yang harus kulakukan. Beritahu aku Bapa apa yang harus kuperbuat. Kitanya yang harus membujuk-bujuk seakan-akan kita membutuhkan itu. Bagaimana aku bisa membuat engkau tersenyum? Dan Tuhan tahu hati kita. Seperti Tuhan melihat hati Ananias dan Safira. Yang memberikan sebagian lalu memberi kesan seakan-akan dia memberikan segenap hidupnya. Itu penipuan. Dan saya bicara seperti ini dan waktu-waktu yang telah saya lalui saya juga sering mengucapkan kata-kata yang mengesankan saya mengasihi Tuhan, yang mengesankan saya sungguh-sungguh mau memberikan segenap hidup saya untuk Tuhan. Kalau pada kenyataannya tidak, betapa celakanya saya. Dan nanti di hadapan pengadilan Tuhan, wah saudaraku, saya ditelanjangi saudara. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang kira-kira hal ini tidak menunjukkan saya belum all out, saya minta ampun. Ini salah Tuhan. Mestinya saya berbuat lebih baik dari ini. Mestinya saya tidak buat itu Tuhan. Ini menunjukkan saya belum all out. Saya menyesal
Dan saya sering mengatakan terakhir ini Tuhan, saya nggak buat hal yang sama. Dan ini pergumulan real yang harus dialami setiap individu. Makanya ya saudara, kebenaran itu kuat sekali kalau itu benar-benar murni, membuat nyala cinta kita kepada Tuhan. Kebenaran membuat keindahan dunia menjadi pudar di mata kita. Kebenaran membuat kita merindukan langit baru, bumi baru. Kebenaran membuat kita tidak mengingini yang lain, tapi Tuhan dan kerajaannya. Aduh saudaraku, walaupun kita belum sempurna, kita tidak mau saudaraku ngangkat-ngangkat diri supaya punya nilai diri atau harga diri di mata manusia. Kita mau berharga di mata Allah. Dan suatu hari ketika di pengadilan Tuhan, kita didapati berkenan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara harus tekun mendengar kebenaran, harus tekun. Tidak boleh ada masa cuti, nggak dengar firman Tuhan dulu. Lagi tidak semangat. Saya perhatikan saudara, kalau libur panjang apalagi, itu yang doa pagi jam 5 itu tidak banyak, kurang 150, 200, kurang 100. Saya tidak tahu apakah kalau berlibur berarti tidak berdoa pagi. Sabtu, ya tentu kan belum kebaktian hari Minggu. Kalau Minggu saya maklum kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, kurang jumlahnya ya. Tapi kalau Sabtu mestinya ya libur ya, mestinya tetap berdoa, tapi saya melihat itu grafiknya turun. Mestinya kita tidak boleh menjadi kendor, cuti, tidak boleh. Harus belajar firman Tuhan terus. Ada orang yang berkata, Pak, Truth ID terus tiap hari Pak sampai nggak ke Uber saya. Tapi ada yang berkata, Pak, saya sudah menunggu sebelum jam Truth ID menyiarkan satu acara. Nah kan tergantung masing-masing individu. Mungkin saudara berkata, ya Pak kan kalau orang lagi sibuk enggak bisa. Ya kalau soal prioritas itu ya saudara sendiri yang tahu deh. Cuman saya harus memberitahu kebenaran yang saudara pahami harus utuh, harus lengkap. Baru nyala hati saudara untuk mencintai Tuhan. Keindahan dunia menjadi pudar, fokus kita langit baru, bumi baru. Ya, hati kita membara mencintai Tuhan. Jadi kita bisa memenuhi yang dikatakan firman Tuhan. Perhatikan ajaranmu dan perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu dengan mendengar dan memahami kebenaran ini, kita tambah lebih hidup suci atau tidak. Nah itu kalau subjektif ya. Saudara sendiri juga harus menguji diri, saudaraku. Harus menguji diri. Kembali kepada Maria tadi, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Menakjubkan. Jadi kisah itu saya tarik. Seakan-akan saya hadir di suasana dan peristiwa itu ya. Saya ada di TKP ya, tempat kejadian peristiwa. Seakan-akan saya ada di tempat kejadian perkara itu, peristiwa itu, saudara. Dan saya membayangkan bagaimana Maria seperti orang gelap mata, saudara. Tidak waras, ya, salah di mata orang di sekitarnya. Tetapi dia melakukan yang baik untuk Tuhannya. Sebenarnya dari pembacaan ayat tadi ada sesuatu yang menyengat saya. Kalimat ini.
Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia sudah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan baik kepada kita. Pernahkah saudara melakukan suatu perbuatan yang dinilai baik oleh Tuhan? Apakah kita pernah, mestinya ya, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai baik oleh Tuhan? Dan saya beritahu kepada saudara, setiap hari sebenarnya ada kesempatan untuk itu. Tergantung respon kita terhadap kesempatan tersebut. Apakah kita memenuhinya atau kita menolaknya? Berkhotbah dari perikop ini, saudaraku, saya ingat satu lagu yang dari dulu kita nyanyikan atau saya nyanyikan. Lagu mengenai wanita yang memberikan minyak itu ya kepada Tuhan Yesus. Sejak muda, saudaraku, lagu ini sudah kita dengar. Lagunya yang berikan aku hati untuk memujamu, memujimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Tolong ditampilkan lagu ini. Lagunya gimana itu? Seperti wanita, bukan. Berikanku hati memujimu, berikanku hati menyembahmu dan mencintai engkau. Hati kita remuk dengar lagu ini, saudara. Seperti wanita yang telah mengurapimu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau, seperti wanita yang telah mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau, seperti wanita yang telah mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau, seperti wanita yang telah mengurapimu.
memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang telah mengurapimu. Suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan sangat menyesal ketika kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kita sia-siakan. Irama kita adalah boros untuk diri sendiri, tapi tidak boros untuk orang lain. Wanita ini mempersiapkan kematian Tuhan. Dia ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Sampai kita memboroskan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, harta kita. Sampai dipandang itu tidak normal. Sampai itu dipandang sebagai tidak wajar. Bahkan dipandang salah oleh lingkungan kita. Tetapi itu bukti cinta kita yang tulus kepada Tuhan. Kepada kaum ibu, kaum wanita, jangan hanyut dengan dirimu sendiri. Engkau egois, egosentris. Engkau gagal menyelamatkan pasangan hidupmu, suamimu. Engkau gagal menyelamatkan anak-anakmu. Engkau gagal menyelamatkan orang tua, keluarga besar dan orang di sekitarmu. Karena engkau tidak mau menjadi seperti Maria yang rela memecahkan buli-buli minyak narwastunya. Pasti Tuhan beri kesempatan kita untuk memecahkan buli-buli narwastu kita masing-masing. Atau kita menyimpannya untuk kesenangan kita sendiri. Tuhan tidak memaksa, saudara. Tuhan itu berharga, bernilai, agung, mulia. Tuhan tidak memaksa. Kita yang harus memaksa diri kita sendiri. Sampai kita memiliki irama hidup di mana kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Tanpa batas. Jika kita melakukan hal itu, saudara, maka kita akan sangat merindukan bertemu dengan Tuhan. Dan kalau suatu hari kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa kita telah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita telah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan egosentris. Jangan egois, jangan melihat kepentingan diri sendiri dan boros untuk diri sendiri, boros untuk keluarga, boros untuk orang-orang di sekitarmu yang pada dasarnya sebenarnya itu hanya untuk kepentinganmu sendiri. Boroslah untuk Tuhan yang akhirnya memang kau akan memberikan hidupmu untuk keluarga, untuk orang di sekitarmu. Tapi dasarnya bukan karena kesenangan kita. Motifnya bukan karena kesenangan kita, motifnya karena kehendak Allah. Karena Tuhan mengendaki, Tuhan mengingini hal tersebut. Kesempatan ini tidak pernah terulang. Kita menjadi makhluk manusia ini makhluk kekal, saudara. Bertriliun, bermiliar, triliun, waktu yang tidak terbatas di kekekalan. Tetapi nasib kekal kita ditentukan oleh 70-80 tahun selama di dunia. Maka selama 70-80 tahun ini kita harus menemukan kekasih abadi. Hati kita sudah pecah, sudah melting, sudah meleleh untuk mencintai Tuhan. Sehingga kita tidak memberikan hati kita dan tidak bisa memberikan hati kita kepada siapapun dan apapun. Kita hanya bisa memberikan hati kita ini untuk Tuhan.
Kita tidak bisa memberikan hati kita kepada siapapun dan apapun, hanya untuk Tuhan. Sampai saudara berkata, aku bukan tidak mau mencintai siapa-siapa, aku tidak bisa. Jadi aku hanya bisa mencintai Tuhan. Dan kalau aku mencintai keluargaku, memang harus karena Tuhan, bukan karena aku. Nanti saudara mengerti maksud perkataan saya ini. Pecahkan buli-buli pualamu, saudaraku. Ini bukan malam dana supaya saudara memberi uang di gereja ini. Ini bukan sedang mengadakan fundraising, saudaraku. Tetapi saya mengajak saudara memecahkan buli-buli pualam hidupmu untuk Tuhan. Lalu bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saudara lakukan untuk Dia? Apa yang saudara harus perbuat untuk Tuhan? Bisa saja tidak ada kaitannya dengan saya atau GSKI, Rehoboth, Kelapa Gading. Tanya Tuhan, apa yang saudara harus lakukan untuk Tuhan? Apalagi kalau kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mati menebus dosa kita. Dia bangkit menunjukkan ketaatannya. Dan dia melakukannya untuk kita. Dan lagu yang tadi kita nyanyikan juga, seharusnya tidak ada yang kita pertahankan. Seharusnya semuanya milik Tuhan. Loh, kita menyanyikan lagu itu loh, saudara. Mestinya kita tidak lagi memperhitungkan sesuatu kita anggap berarti jika itu untuk Tuhan. Jika untuk Tuhan apapun kita lakukan tanpa ada perhitungan. Saudara masih punya kesempatan. Hari ini saudara masih punya kesempatan untuk bertobat dan berubah. Kalau Tuhan bertanya, siapa yang mau bertobat, yang mau memboroskan hidupnya untukku, saya orang pertama yang angkat tangan. Dan saya berkata, tolong aku Tuhan, supaya aku hanya boros untukmu. Dan bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk diriku sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Beriku hati. Beriku hati untuk menyembah. Beriku hati untuk memujamu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, mengasihi Engkau seperti wanita yang telah Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena kita telah melakukan banyak kesalahan di waktu-waktu yang telah kita lalui. Betapa kita memboroskan waktu, pikiran, tenaga, uang, harta untuk diri kita sendiri.
Saudara-saudara, kaum ibu dan kaum bapak, siapapun yang mendengarkan kebenaran ini, yang meminta ampun, kita angkat tangan. Aku juga mengangkat tangan Bapa di surga. Dan mengakui betapa kami sering meleset. Kami memboroskan hidup kami bukan untuk Engkau. Kami mohon ampun ya Elohim Yahweh, Bapa di surga. Kami juga mohon ampun kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tidak meneladani Engkau. Bahkan kami kalah dengan wanita yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu itu. Saat ini kami menerima pelajaran yang berharga Bapa. Dan kalau Engkau menantang siapa yang mau bertobat dan mau memboroskan hidupnya bagi Tuhan, aku mengangkat tangan bersama saudara-saudaraku yang mau bertobat dan memboroskan hidupnya bagi Engkau. Suatu hari ketika kami bertemu dengan Engkau di hadapan tahta pengadilan Kristus, kami tidak akan malu, kami tidak akan menyesal, karena kami memilih yang baik, yang tepat. Tuhan, terima kasih. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu, Bapa kami di dalam surga. Untuk memuja-Mu ya Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang telah mengurapimu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk urapan Roh Kudus. Dan kami mendapatkan pelajaran yang berharga dari-Mu. Betapa kami harus memboroskan hidup kami bagi Tuhan. All out, tanpa batas. Kami sudah menyatakan kesalahan kami mengakuinya. Kami menyatakan mau bertobat dan berubah. Tuhan menolong kami untuk kami dapat memenuhi pernyataan kesediaan kami berubah dan bertobat. Terima kasih untuk saat yang penuh berkat ini. Terima kasih Bapa, kami akhiri kebaktian ini dengan menyambut segala berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.